Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara-saudara sekalian, ketemu lagi dengan saya dalam bincang dengan tokoh. Hari ini kita menghadirkan seorang tokoh yang kebetulan datang berkunjung ke kota Tanjung Balai ini. Beliau adalah tokoh panutan kita, yaitu Bapak Al-Ustadz Profesor Dr. Irwan Praitno, MSc Psikolog. Ya. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Alhamdulillah. Pak Irwan, selamat datang di Kota Tanjung Balai, Pak. Ya, terima kasih. Ya. Saya melihat kurikulum PT Bapak. Bapak adalah seorang penulis pantun. Kalau boleh, saya berpantun juga nih, Pak. Pak Babaso ngandapek ruso. Ruso dijual ke pasar baso. Selamat datang Pak Irwan Praitno di Tanjung Balai, kota tercinta. Iya. Nah, itu belajarnya otodidak dan mendadak. Jadi Pak Irwan Praitno, saya mungkin mempersilahkan diri Bapak untuk memperkenalkan diri karena masyarakat perlu tahu nih. Siapa seorang Irwan Praitno ini? Kalau saya mengenal Bapak Al-Ustadz ini adalah seorang mantan Gubernur Sumatera Barat 2 periode. Yaitu dari tahun 2010 sampai 2021 ya Ustadz ya. Iya. Tetapi mungkin masyarakat pemirsa kepingin lebih mengenal Al-Ustadz lebih dekat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Amrizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pemirsa yang saya hormati, terima kasih Pak Amrizal sudah mengundang di podcast ini untuk berkenalan dengan para pemirsa. Jadi kalau dari sisi nama mungkin banyak orang yang menyangka asal dan asli saya dari Jawa. Jadi Gitu saya ya. itu memang lahirnya di Yogyakarta. Iya. Bapak saya kuliah merantau dari Tanah Datar ke Jogja. Ibu saya pun merantau kuliah dari Padang ke Jogja. Dari Nah, bertemulah Bapak Ibu nikah di sana, apalagi di zaman waktu itu susah PRRI tahun 60-an ya. Iya, iya. Dan kemudian saya lahir di situ. Nah, jadi Bapak Ibu asli dari Minang, Sumatera Barat yang merantau. Nah, adapun diberi nama Jawa karena ada teman dekatnya Bapak sama Ibu yang orang sana Iya. memberikan nama itu, ini bagus nih nama artinya katanya. Iya, Ya iya. udahlah, Iya. dilekatkanlah nama Praitno. Kalau nama Irwan nih mungkin masih ada Minangnya ya. Iya, namanya. iya. Nah itu kemudian Bapak Ibu tugas pindah ke Semarang, pindah ke Cirebon. Nah maka saya TK, SD dan SMP pun kelas 1-nya di Cirebon. Di Cirebon ya. Nah barulah Bapak Ibu pindah Ke kembali Sumatera ke Sumatera Barat ya. Jadi Bapak Ibu nih dosen di YIN. Dulu namanya Iya, untuk jadi PTIN. iya, ya. iya. Pindah, nah barulah saya sekolah di situ ya kan, di SMP 1 Padang, SMA 3 Padang. Nah karena memang kecil di Jawa, bahasa Minangnya nggak lancar ya, tapi bisa mengerti karena orang tua kan berbahasa Minang. Iya, berbahasa Minang. Nah setelah tamat SMA kuliah di UI ya, di psikologi UI, kemudian nanti kalau lanjut lagi S2 S3 di Malaysia. Nah sebetulnya profesi saya itu adalah dosen akademik, Dosen. guru ya. Dari guru SMP, saya mengajar di SMA, guru SMA ya. Karena saya udah menikah usia 22. Jadi waktu semester 4 isi semester 2. Sudah Saya menikah. menikah. Jadi S1 saya 6 tahun tamat S1 dan S2 psikolog itu udah 2 anak. Jadi apa namanya ya cepat menikahnya itu jodoh juga kan. Nah kemudian kembali lagi ke Padang buat pendidikan, ada namanya Askia dari mulai bimbingan tes, playgroup, daycare, TK, SD, SMP, ada SMA dulu, ada SMK juga, sekarang juga ada perguruan tinggi, dan juga kita buka di Medan, ada Medan juga Askia, kedinasan dan bimbingan tes juga, ada SMA juga kita punya di Medan ini, kemudian di Jakarta juga ada sekolahan. Nah itu sebetulnya dasar saya itu adalah pendidik
Orang tua pendidik, saya juga pendidik. Iya. Nah, namun karena tahun 99 pada saat reformasi, kawan-kawan yang bergerak di bidang dakwah kampus dan juga di pendidikan membuat partai, namanya Partai Keadilan, maka saya ikut pada tahun 99 jadi anggota dewan sampai 3 periode di DPR RI. Nah, baru 1 tahun di tahun ketiga periode itu baru saya ke gubernur sampai 2 periode sampai 2021. Nah, itulah latar belakangnya Pak Amrizal. Iya. Berarti nama Irwan Friedman ini karena pertama tinggal di Yogyakarta Jogja, iya. pada saat itu, dan ada rekomendasi nama ini adalah nama yang baik. Tapi aslinya dari Sumatera Barat. Dari Kan Sumatera begitu, Barat, Ustadz, ya. ya. Iya. Nah, ini yang perlu tahu pemirsa sekalian bahwa beliau ini memang asli orang Sumatera Barat. Suku Tanjungnya, Ustadz. Suku Tanjung dan saya penghulu suku Tanjung. Waktu melewakan saya menjadi penghulu suku Tanjung ini, Wakil Presiden Pak Yusuf Kala hadir ke Padang beserta rombongan para menteri, ada sampai 20 menteri yang hadir. Oh, Termasuk juga ketua-ketua lembaga, Pak Irman Gusman hadir, Pak Hidatul Wahid, MPR, DPD, DPR-nya Pak Agung Laksono hadir semua itu ke Padang ya, untuk ikut menyaksikan palewaan saya sebagai kepala suku atau penghulu suku Tanjung di Nagari Pos 9 atau Kecamatan Kuranji, Kota Padang. iya. Jadi asli sebetulnya. Asli Sumatera Barat. Ustadz, hal yang luar biasa tadi yang saya catat, bahwa Bapak Al-Ustadz sendiri adalah pernah menjadi anggota DPR RI. Dimulai dari tahun 1999. Saat itu kalau saya tidak salah menghitung, 35 mau ke 6, mau 36. Mau ke 36. Mau Ya. ke 36. Masih muda sekali kalau saya pikir pada saat Iya. itu. Bagaimana Bapak Al-Ustadz? Karena kan umur 35 ini kan kalau dalam kerasulan Nabi pun kan itu biasanya kan diberikan kepemimpinan saat berusia 40 tahun kan begitu. Jadi umur 35 ini kan berarti perlu memantaskan diri untuk memberikan contoh kepada masyarakat, karena ini kan jadi panutan masyarakat nih, kalau sudah jadi anggota DPR. Bagaimana, Ustaz? Jadi karena saya itu cepat menikah Iya. di usia masih dini, ya belum tamat S1, dan saya juga punya anak pun cepat pada usia dini. Jadi S1 saya itu sudah 2 orang anak, ya. Dan saya termasuk cepat juga menamatkan S1 dan S2-nya sekaligus waktu itu psikolog ya di tahun 88, 6 tahun namanya. Jadi maka kematangan, kemandirian dari pernikahan dini ini memberikan satu kontribusi kepada saya untuk terlibat dalam berbagai kegiatan politik, kegiatan yang sifatnya mungkin dianggap adalah dituntut kepada orang yang dewasa. Jadi Pak Amrizal, tahun 35 itu saya jadi anggota DPR dan menjadi ketua Komisi Energi, Komisi 8 namanya, DPR RI. Yang saya bermitra dengan para menteri, termasuk Pak SBY itu Menteri Pertambangan waktu itu, dan juga menteri-menteri yang lain. Dan pada waktu itu usia 35, karena kita ketua Komisi Energi, saya dianggap oleh para mitra yang dari Freeport, dari Newmont, dari Unokal, dari Caltex, dari pertambangan, peminyakan dan sebagainya yang dari luar, terlalu muda dibandingkan jabatan yang diemban. Iya, Sehingga ketika pernah tahun 2002 pergi ke Texas, Houston, itu tampil di situ Ibu Megawati Presiden RI, kemudian Pak SBY sudah jadi Menko Polhukam, Pak Durjatun jadi Mentor Equine, Laksamana Soekardi jadi Menteri BUMN, Purnomo jadi Menteri Pertambangan, dan saya di situ duduk di depan sebagai mewakili DPR RI. Jadi saya yang paling muda di situ untuk ya bertemu dengan para investor yang jumlahnya ratusan, ada lebih 300 investor di Texas di Amerika Serikat. Nah, itu satu contoh dan beberapa contoh yang lain. Jadi yang mendewasakan dan mematangkan saya itu adalah karena saya cepat menikah sehingga cepat mandiri, cepat matang dengan tanggung jawab sebagai suami dan ayah pada anaknya. Jadi cepat begitu. Ya.
Eh, luar biasa sekali di usia yang masih muda tapi sudah banyak pengalaman. Ya, Ini tidak lepas daripada pengaruh didikan orang tua juga, Ustaz. pasti. Dan pengalaman-pengalaman. Jadi kalau istilah orang Tanjung Balai, Ustaz, mohon maaf, kalau istilah orang Tanjung Balai tidak masak karbet, tapi memang sudah matang dan sesuai dengan waktunya. Meski di usia muda tapi sudah sangat matang. Ustaz, seingat saya, Ustadz pernah juga terpilih menjadi Gubernur Sumatera Barat 2 periode. Dari tahun 2010 sampai 2015, kemudian 2016, 2021. 2016 sampai 2021. Ya kan? Izin, kalau saya baca-baca, ada satu yang sangat menarik bagi saya, yaitu bahwa Sumatera Barat di tangan Pak Irwan Praijo selama 10 tahun itu sangat berhasil. Dan yang menariknya bagi saya adalah pembangunan itu berkesinambungan meskipun dilakukan gubernur sebelum itu ada partai lain. Ya. Dasar Ini saya ingin tegaskan, saya itu menjadi gubernur mengalahkan incumbent. ya, Berarti memang seorang lain kalau mengalahkan incumbent, maka program-program incumbent yang dikalahkan nggak diteruskan. ya, Nah, saya tidak, saya teruskan. Kenapa demikian? Karena apa yang telah dilakukan oleh incumbent dalam perencanaan pembangunan fisik, irigasi, jalan, jembatan, pembangunan, dan sebagainya itu adalah suatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Jadi kalau saya nggak lanjutkan, jembatan baru tonggaknya doang, irigasi baru fondasi, baru bendung beton tepinya aja belum selesai. Kasihan, masyarakat membutuhkan. iya, Maka dari itu diteruskan sampai 2004. Jadi 4 tahun lamanya itu 2014 ya, 2014. Dari tahun 2010 sampai 2014 itu 4 tahun itu menyelesaikan semua program-program. Dan alhamdulillah terasa manfaatnya. Termasuk juga Masjid Raya Sumbar. iya. Masjid Raya Sumbar itu waktu saya 2010 itu baru tonggaknya aja. Oh, Nah itu kan saya selesaikan dengan dana APBD. Sampai 8 tahun baru selesai. Karena 8 kita tahun, nggak punya uang banyak. Jadi per tahun tuh ada yang 50 miliar sampai 100 miliar kita angsur. Iya, Nah sekarang kan bermanfaat buat masyarakat. iya benar. Nah jadi saya tidak berpikir kalau baru itu mesti baru. Karena apa? Kalau pembangunan yang direncanakan oleh sebelumnya itu bagus, ya kita teruskan. Iya. Termasuk juga kepala dinas Iya. itu nggak ada yang saya berhentikan. Oh gitu. Nggak ada. Jadi setelah saya tes nilainya bagus, saya teruskan. Yang nggak bagus saya kasih peringatan lah dalam tanda kutip untuk dia melatih diri supaya berkinerja baik. Iya. Baik jalan dan pensiunnya ya ketika pensiun dan pensiun, berhentinya bukan karena faktor dia adalah kepala dinas bentukan dari sebelumnya. Iya. Nah sehingga pembangunan berkelanjutan. Iya. Nah tentu kita mesti melihat bahwa memang pembangunan itu dirasakan manfaatnya. Seperti jalan pasti, Iya. jembatan pasti, irigasi pasti, terus pendidikan, sekolah-sekolah segala macam juga kan dibutuhkan oleh manfaat oleh masyarakat. Ya, jadi Inilah ini sebagai contoh yang baik ya bagi kepala-kepala daerah yang karena memang kelemahan yang terjadi selama ini seperti itu. Tidak atau enggan untuk melanjutkan program yang sudah dibuat kepala-kepala daerah sebelumnya. Dan Ustadz memberikan contoh yang baik sekali lagi kepada masyarakat bahwa program-program itu harus diteruskan berkesinambungan dan multi years kan begitu untuk kemajuan wilayah yang kita pimpin kan begitu. Ustadz, hari ini Ustadz datang ke Sumatera Utara. Saya berharap kira-kira untuk Sumatera Utara strategi apalah yang Ustadz rencanakan, bagaimana, apakah bisa keberhasilan di Sumatera Barat itu ditularkan di Sumatera Utara ini? Jadi begini Pak Abrizal ya, setiap daerah itu punya situasi, kondisi, keadaan, budaya, adat yang berbeda-beda. Ya, Termasuk geografis, demografis yang beda-beda.
Benar. Kalau geografis Padang di pantai barat, Sumatera Utara di pantai timur. Benar. Bahkan ada juga yang agak utaranya. Itu daerah yang sangat strategis ekonomi dan dilalui oleh jalur internasional. Kayak itu beda-bedanya. Namun dalam pengelolaan itu ada yang namanya best practice. Iya. Best practice itu sifatnya yang good government itu universal. Ya. Apa yang disebut universal? Nilai-nilai itu adalah nilai-nilai yang misalnya setiap kegiatan pemerintahan dimulai dengan perencanaan. Benar. Perencanaan pun tentu dengan baik dan seterusnya. Iya. Terus hasil pun punya output tapi juga outcome. Iya. Proses pun dijalani dengan government, pemerintahnya sih, dan good government mengikuti tata aturan yang best practice. Nah, kalau itu dijalani dengan konsisten, disiplin, dengan norma-norma nilai yang sifatnya umum, tinggal kita menyesuaikan saja di mana hal itu diterapkan di daerah mana. Ya. Nah, kalau di Sumut punya kearifan lokal sendiri, di Sumbar juga beda tipe orangnya. Nah, ini aja tinggal penyesuaian. Penyesuaian. Kalau nilai tadi ya misalnya nilai saya mesti jujur, mesti amanah, mesti tanggung jawab, mesti disiplin, menjalankan proyek-proyek pun tidak dengan korupsi, segala macam nilai normal universal dimanapun. Nah, ketika diterapkan di daerah tertentu, maka kita perlu melihat kearifan lokal yang menjadi suatu dasar agar penerapan nilai yang universal ini bisa berhasil. Iya, luar biasa. Jadi insya Allah kedatangan beliau ini memberikan warna lah untuk keberhasilan Sumatera Utara dalam pembangunan secara nasional. Al-Ustaz, saya sedikit lagi. Ini kan untuk Sumut 3 ini kan ada 10 kabupaten kota. Iya, betul ya. 10 kabupaten kota ini tentunya punya tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita adalah tanggung jawab kita kalau misalnya kita terpilih menjadi anggota DPR RI yang akan datang. Dan ini punya bedanya dengan Sumatera itu penduduknya heterogen begitu. Iya, di sini heterogen. Heterogen. Jadi kira-kira apalah yang Ustadz bayangkan untuk memajukan 10 daerah ini? Karena ini harapan daripada masyarakat yang ada di Dapil Sumut 3 ini, Ustadz. Jadi kan gini Pak Amrizal ya, bahwa kita di DPR RI itu beda dengan kepala daerah. Ya. Secara tupoksi kewenangan yang diatur oleh konstitusi dan undang-undang. Ya. Kalau kepala daerah ini eksekutif. Ya. Eksekutif kan menjalankan program-program kegiatan yang sudah disepakati oleh DPR, DPRD, dan bentuk program yang akan dijalani. Kalau kita legislatif kan tidak menjalani itu, tapi kita menampung aspirasi dari masyarakat, mewakili mereka untuk kemudian kita bawa dalam rapat-rapat dengan eksekutif untuk kemudian dijadikan program dan dianggarkan sehingga berjalan. Dan yang program berjalan, program yang kita lakukan dari pemerintah, di mana kita sebagai wakil dari masyarakat yang memiliki punya usul-usulan yang menjadi pokir ya, pokir itu menjadi oke. Itu posisinya. Sehingga saya melihat bahwa di Sumatera Utara ini tentu mengaktifkan peran wakil rakyat, betul-betul menyuarakan suara rakyat di bawah di bidang tertentu yang sesuai dengan bidang kita nanti. Kalau misalnya saya masuk di Komisi 10 bidang pendidikan, tentu saya mendatangi stakeholder pendidikan, kepala sekolah, guru, orang tua, dan sebagainya. Apa? Misalnya mungkin beasiswa bagi yang miskin, kita ajukan, atau kelas kita ajukan dan sebagainya, atau program-program yang lain. Dan itulah yang kita lakukan. Tapi kita nanti di DPR-nya bidang bukan di pendidikan, di kesehatan, ya kesehatan pula yang akan kita bawa sebagai satu pikir atau satu instansi aspirasi buat bersama pemerintah untuk kita bawa ke daerah kita. Jadi sebetulnya upaya kita menjadi DPR RI itu adalah mewakili masyarakat tempat pilihan kita untuk kemudian disuarakan di parlemen bersama pemerintah agar diprogramkan, dianggarkan dan dijalankan. Sehingga daerah pemilihan kita terpenuhi kehendak dan kemauannya, dan itu hasil perjuangan dari wakil rakyat. Kalau eksekutif itu nggak begitu, walaupun dia punya camat sampai ke bawah punya lurah, tapi dia tidak
berperan untuk menampung aspirasi dan menyampaikan. Kalaupun ada mungkin lewat musrenbang saja. Iya. Tapi kan namanya lurah dan camat itu di daerah itu kan mengeksekusi. Iya. Buat misalnya KTP dan di dukcapilnya, buat apa kartu keluarga atau buat izin mendirikan bangunan apa yang artinya fungsi dan tugas eksekutif itu adalah melaksanakan. Ya. Tapi yang menampung aspirasi itu di legislatif. Nah, jadi itulah tugas kita menampung masukan-masukan dari masyarakat tempat yang milih kita, kemudian kita salurkan menjadi sebuah program dan anggaran yang dilaksanakan gitu. Ya, nampak sekali memang Bapak Ustadz ini sangat menguasai ya program-program yang akan dijalankan nantinya jika terpilih menjadi anggota DPR RI. Beliau sudah pengalaman saya karena dari tahun 99. dari tahun 1999 Iya. beliau sudah menjadi anggota DPR RI sampai menjadi gubernur Ya, 2010 Sumatera Barat ya. 2010. Inilah luar biasanya seorang Bapak Irwan Praitno ini. Ustadz, mungkin terakhir harapan dan pesan untuk warga Sumatera Utara, khususnya Dapil Sumut 3 ini di dalam menghadapi pemilu 2024 dan pemilihan presiden yang akan datang. Ya, pertama jadikanlah pemilu dan pilpres ini sebagai suatu pesta demokrasi. Namanya pesta itu bahagia. Ya. Namanya pesta itu orang senang, orang menikmati mendapatkan kebaikan lah namanya pesta. Jadikan itu jangan kita sesama kita mungkin gontok-gontokan karena beda pilihan. Ya. Saling menjelekkan karena beda pilihan. Saling membuat sampai kerusakan dan sebagainya beda pilihan. Itu rugi buat kita dan rugi buat semuanya. Benar. Oleh karena itu, jadi bagi betul-betul pesta dan silakan kita warga dan rakyat punya hak pilih sesuai dengan konstitusi, pilih siapa calon yang menurutnya terbaik tanpa harus menjelekkan yang lain. Pilihlah juga caleg DPR RI, DPRD provinsi dari partai mana dan orangnya siapa. Silakan. Tentu sebaik-baiknya memilih orang yang juga yang dapat tumpuh harapan kepada mereka, Ya. bisa membawa kebenaran-kebenaran, Ya. terhadap nurani kita masing-masing. Silakan pilih sehingga yang kita pilih betul-betul membawa kebaikan untuk kita, untuk presidennya atau DPR. Ya. Kan berdemokrasi, nikmati sama-sama dan bahagia dan senang dengan tanpa adanya menghujat dan berbeda. Ya. Berarti karena pesta harus semua rakyat gembira menyambutnya. Ya, Ustaz, ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz sudah hadir di podcast kami pada sore hari ini. Mudah-mudahan Allah SWT meridhoi pertemuan kita ini. Amin. Dan khususnya juga berdoa kiranya apa yang direncanakan dapat ijabah dari Allah Amin. Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan tentunya rakyat berharap karya nyata dari seorang Bapak Profesor Dr. Irwan Praitno, MSc Psikologi, karena memang sudah pernah dan terbukti berhasil membawa Sumatera Barat ke arah yang lebih baik. Terima kasih atas Bapak. Sama-sama. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.